lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Deka Keluarga Tani. Selamat siang teman-teman. Jadi sekarang udah siang dan kita tidak berkegiatan di pondok hutan. Kita sekarang berkegiatan di lokasi dimana yang saya sebutkan kemarin teman-teman, lokasi baru. Dan tujuan saya mau mencari bahan pondok teman-teman, mau mencari bahan pondok untuk gerasi atau gudang kita teman-teman. Jadi kita nggak ada tiang, jadi kesini saya mau mencari tiang di bekas-bekas kayu yang udah kita manfaatkan atau kita gesek kemarin. Jadi kayu bekasnya itu masih ada yang lebih kuat untuk dijadikan tiang, seperti petaling. Mungkin kalian tahu dengan kayu petaling teman-teman, itu kuat sekali untuk dijadikan tiang. Dan sekalian kita cari untuk sekur, siku-siku dan sebagainya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini ada kayu balok-balok gini. Ini akan saya buat menjadi untuk tiang atau tiang bagian apa itu, gudang, untuk gudang teman-teman, gudang. Jadi balok aja kita gunakan, kita manfaatkan kayu-kayu yang tidak bermanfaat kayak gini untuk dijadikan tiang di sana, karena kayu petaling sangat kuat sekali. Jadi kayu ini yang saya manfaatkan teman-teman. Nah ini dia kayunya. Jadi yang kayak gini kita manfaatkan karena kayu yang seperti ini lebih kuat. Tuh. Jadi mungkin nanti kita akan dirikan pondok di sekitaran sini, dan kita manfaatkan di bagian-bagian durian teman-teman, di pokok-pokok durian. Karena kalau di pokok-pokok durian kayak gini tidak terlalu panas, karena kita di sini itu bukan untuk pondok lama atau pondok sempat tinggal cuma berteduh. Jadi kita mungkin membuatnya di bagian bawah durian. Jadi kenapa ini saya bersihkan kemarin, alhamdulillah ini teman-teman, lokasi kita ini ada pohon-pohon durian. Jadi kemarin itu pohon-pohon durian ini jarang berbuah. Jadi kita punya inisiatif bahwa pohon durian ini kita bersihkan supaya dia berbuah. Karena kalau kayu-kayu yang besar ini udah kita tumbang atau kita manfaatkan, kita gesek teman-teman, kita jadikan sebagian itu bahan pondok dan sebagian lagi itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Dan alhamdulillah ini udah kebuka bagian duriannya, lihat di bagian atas teman-teman. Tapi kayu-kayu kayak gini di bagian durian kita biarkan, supaya karena ini durian alam teman-teman. Kalau durian alam itu sepengetahuan saya, apabila kita potong semua kayu-kayunya yang kecil-kecil ini, itu bisa terserang angin ataupun bagian bawahnya ini. Karena ini pohon durian alam, dia nggak mau terlalu bersih teman-teman, dia harus ada penyangga atau yang seperti ini. Kalau kita potong, karena di bawah ini ada akar-akar durian, apabila kita potong setelah dia buru atau dihancurkan teman-teman, maka akar durian yang besar-besar dari situ ke sana teman-teman, itu bisa keangkat dan bisa menjadi roboh atau rungkat. Kalau bahasa sini roboh, karena bagian akarnya itu tidak ada lagi tulang atau penahan. Jadi kayu-kayu yang seperti ini kita biarkan. Nanti kita coba teman-teman, untuk bagian sini kita rawat kayu-kayu yang seperti ini untuk kita jadikan pelindungan di bagian durian, supaya di sini juga bisa aman. Dan sekarang kita mau cari balokan-balokan kayu bekas untuk kita jadikan tiang untuk bagian pondok hutan kita teman-teman. Damet ya? Bukan. Hah? Bedang. Apa medangnya? Nah teman-teman, jadi tiang kita gunakan yang seperti ini. Karena yang seperti ini dari dua sisi itu kita bisa paku bagian dinding, dan ini sepertinya udah cukup.
Jadi yang seperti ini kayu petaling teman-teman, kayu petaling yang sangat kuat sekali terhadap air. Oke, hasil. Tuh. Jadi untuk tiang kurang lebih kita butuh 5 teman-teman. 5 potong. Nah yang kayak gini dia ambil Dil. Apa ya? Dil, hasil. Wah. 20. Untuk tiang 3. Ini enggak? Ini bagus ya? 4. Ini ya? Yang bawah ini ya? Oke. Merah dia. Bukan mesin. Kali. Saan kamu ya? Yang Bagus. kayak yang seperti ini teman. Ini 1. Ini juga gitu ya? Ya. Ini kayu apa ya? Hitam. Apa ya? Enggak. Petaling. Kamu udah kayak? Ya. Paling deh kak. Ambil. Lagi? Mana? Kecil. Biarlah. Nah, teman-teman, jadi ini kayu yang kita siapkan untuk kita bawa ke sana. Ini bahan untuk kita bikin, yaitu gudang. Jadi di sini kita ambil balokannya aja untuk gudang, teman-teman. Pesan enggak ya? Pesan. Biasa enggak. Tuh Aidil, teman. Aidil langsung bawa. Jadi kita pikul. Sekarang kita pikul ke gedok. Hup. Nah, teman, kita bawa ke mobil Tuogun karena kita dibantu oleh Tuogun juga hari ini, teman. Itu proses pengambilan ini. Aduh. Yes.
Nah teman, ini gedoknya. Jadi kita bawa menggunakan ini teman, gedok. Wow. Nah teman, jadi ini kayu yang kita ambil tadi kita taruh di sini, dan di sini ada papan teman-teman. Nih kayu papan ini untuk kita membuat pondok di sini. Rencananya saya mau segera bangun pondok teman-teman. Kalau seandainya sana sudah selesai, kita coba bangun pondok di sini. Jadi papannya ini ada 16 keping. Ini untuk bikin pondok kecil-kecilan, tempat berlehat aja teman-teman. Jadi kayunya udah ada. Untuk balokan, untuk tiang di sini banyak teman-teman. Jadi prosesnya mungkin tidak terlalu rumit karena kita di sini untuk bahannya banyak atau lengkap teman-teman. Oke, nih hasil diangkut oleh Tuogun juga ini tadi teman. Bukan Tuogun. Yang membawa ini. Dan di sana kita akan dirikan pondok. Jadi ini kita jemur dulu supaya kering. Kalau ditumpuk kayak gini, biasanya papan ini teman berjamur dan cepat buruk. Kalau kita dirikan kering, nanti baru kita bikin pondok itu. Nah itu Aidil ngangkut, kuat Aidil teman. 2 kali bawa, luar biasa Aidil. Nah jadi Tuogun ini teman, kerjaannya itu sering bawa gedok kayak gini karena di sini sangat dibutuhkan, apalagi kita berkebun kelapa sawit di bagian ujung-ujung atau di hutan-hutan. Jadi jalannya itu tidak memungkinkan kalau menggunakan gedok. Kalian bisa lihat ini jalan untuk menuju ke kebun baru ini teman, itu bisa dilewati padahal tunggulnya masih banyak. Jadi gedok ini bisa masuk ke sini. Ini kehebatan dan keluar biasaan dari gedok teman. Tuh, di gedok ini menggunakan mesin kayak gini. Tuh. Jadi pekerjaan Pak Gun itu bawa ini teman, dripper gedok. Oke, jadi di sini durian teman. Alhamdulillah duriannya udah kebuka. Ini udah hampir 5 tahun nggak berbuah karena dia tertutup bagian pohon-pohon besar. Jadi duriannya nggak berbuah. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa berbuah lebat teman-teman, karena di sini itu kalau berbuah lebat kita bisa jaga durian bareng bersama dengan keluarga. Nih duriannya luar biasa, udah kebuka tuh, lihat. Mudah-mudahan bisa panen durian tahun depan teman-teman. Nih. Nah di sini ada Tuogun lagi merancang tiangnya Bang Wirta ya Tuogun ya. Nih jadi Tuogun ini teman sukanya yang unik-unik. Jadi kalau yang unik-unik dicari oleh Tuogun. Jadi kali ini Tuogun ingin merancang yang mana Tuogun? Yang ini? Jadi yang apa? Sebenarnya akan kita manfaat semua teman-teman. Jadi apa? Kalau yang ada yang kira-kira motifnya bagus akan kita ambil, tapi belum tahu akan dibikin apa begitu teman-teman. Jadi satu pokok kayu ini yang besar mungkin semuanya akan kita ambil, akan dibikin pagar rumah Wirta Kunil project atau pondok rompoknya Pak Gun ya. Waduh ini Pak Gun nih. Jadi bagi kalian yang belum berkunjung ke channelnya Pak Gun, boleh berkunjung teman-teman, karena Pak Gun ini sukanya yang unik-unik. Jadi kalau kalian suka yang unik-unik, Tuogun ini suka sekali dengan yang unik-unik. Kalian bisa lihat yang dimanfaatkan Tuogun ini kayu yang tidak dapat kita manfaatkan, karena kayu yang seperti ini kalau menurut Tuogun ini unik ya Tuogun ya. Ya mudah-mudahan bisa jadi bahan teman-teman. Jadi tapi belum tahu kita akan dibikin apa ya. Apa yang jelasnya daripada mubasir di sini, syukur-syukur bisa kita manfaat setelah sampai ke pondok Bang Wirta teman-teman. Semoga saja kayu-kayu yang seperti ini dapat dirancang atau diolah oleh Tuogun untuk mempercantik pondok rompoknya Bang Wirta. Luar biasa nih. Ini lahan kebun baru ya, ini kebun baru Pak Tuogun. Mungkin kita akan buka bagian kebun duriannya, kita rawat
dan hutan untuk di kebun durian kita lestarikan Dogun. Oh, Jadi pohon-pohon yang seperti ini kenapa kita tumbang teman-teman? Karena pohon-pohon yang seperti ini menutupi dari pokok-pokok durian, jadi duriannya itu jarang berbuah Dogun. Makanya kita bersihkan. Ini kan bagian bahannya ke batang durian. Nah, Mungkin setelah kita potong akan kita bersihkan. bersihkan sedikit. Nih, ini pohon durian teman-teman. Pohon durian udah besar. Jadi pohon durian ini kurang lebih udah 5 tahun nggak keluar buah karena dia tertutup oleh pohon-pohon yang besar. Tapi kali ini pohon-pohon besar ini kita manfaatkan sebagian untuk bahan pondok. Jadi walaupun udah sisa gini masih tetap dimanfaatkan oleh Tuagun. Terima kasih. Nggak pikiran juga tadinya. Jadi kita rancangannya hari ini mengambil Tiang. tiang pagar Bang Wirta gitu. Jadi kira ini mungkin Dapat dimanfaatkan. teman-teman. Jadi yang bisa kita manfaatkan gitu. Apalagi ini kayunya kayu bagus Tuagunnya. Ini kayu jenis petaling teman-teman yang kuat terhadap air. Jadi kalau kita manfaatkan walaupun dia bentuknya kayak gini itu tidak akan berubah apabila kita manfaatkan atau terkena air atau dibikin pagar gitu Tuagunnya. Karena dia kayu yang tahan air atau kena tanah pun ini bisa bertahan puluhan tahun gitu. Nah, oke Tuagun, kita lanjut. Untuk lama. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mencari kayu untuk gerasi. Kalau papannya udah ada, tapi kalau untuk balok-balokannya belum. Seperti kasau dan juga untuk atasan ada, untuk yang panjang ada teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini di lokasi baru kita ini dekat dengan payau. Dan di sini itu payaunya teman-teman, tuh payaunya. Jadi payau ini airnya sangat jernih tuh. Jadi kalau kita bikin pondok di daerah sini sepertinya cocok karena tidak jauh dari payau atau airnya dekat teman-teman. Tuh ke sana. Mungkin kita akan mendirikan pondok di sini aja, lebih nyaman kayaknya teman-teman. Dan di sini ada tumbuhan. Ini termasuk udah sedikit langka. Ini adalah salak hutan, teman-teman. Jadi salak hutan ini atau di sini disebut kelumbi, itu bisa berbuah juga. Buahnya bisa kita makan juga seperti buah salak pada umumnya. Tapi bedanya kalau salak hutan ini sedikit asam dan juga sepet. Dan apabila benar-benar matang rasanya manis juga, teman-teman. Dan di samping salak hutan ini ada tunggul-tunggul yang unik-unik teman-teman ini. Tunggul yang unik-unik. Ini lokasi baru kita teman-teman. Bukan di tempat orang, ini punya kita. Jadi tempat-tempat ini sepertinya unik teman-teman tuh. Ada salak hutan, ada tunggul. Dan di sini salak hutannya teman-teman tuh. Saya sangat tertarik bikin pondok di sini kayaknya teman-teman. Karena kalau kita bikin pondok di sini yang jelas kalau kita bikin pondok di sini teman-teman itu air dekat. Satu air dekat dan juga di bagian sini kalau kita ingin manfaatkan bisa kita bikin kolam untuk kita budidaya ikan. Karena di sini sepertinya bagus sekali teman-teman. Nih, lumayan bagus. Airnya super jernih. Nih airnya super jernih teman-teman. Dan satu hal lagi, air ini tetap mengalir tuh. Jadi kalau kita gali sumur tidak payah-payah seperti di pondok yang baru. Pondok kita yang sekarang teman-teman itu sampai 9 meter itu baru menemukan air. Tapi kalau di sini mungkin ini 3 meter kita gali itu walaupun kemarau tak akan kering teman-teman.
Jadi yang ini masih punya kita. Payau ini masih punya kita, teman-teman. Sebagian tuh ke sana. Payaunya. Pakai batas mana ya? Jadi ini kita akan bikin pondok di sini aja, teman-teman, kayaknya. Nah, teman-teman, jadi di sini ini kayunya. Kalau yang ini kita bikin reng. Nanti kita ukur. Itu panjangnya 2,5 meter. Dan kalau yang ini dapat kita manfaatkan untuk bingkai pintu. Namanya, teman-teman. Ini jenis kayu pedang, jadi sangat kuat kalau kita bikin bingkai pintu. Nih. Oh. Sekarang kita angkut. Ini yang panjang-panjang dia. Oke, teman, kita angkut lagi. Up. Oke, teman-teman. Nih kayunya. Kita angkut. Aduh, dadah. Dadah. Lah. Nih. Kita ambil kayu bahan-bahan yang kita butuhkan, teman-teman. Wah, teman-teman, tadi sedikit susah karena kita nggak gigikan bawanya. Aduh. Berat sekali. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini kayunya langsung kita potong di sini, kita ukur supaya tidak terlalu banyak bawaan atau tidak terlalu panjang. Jadi untuk kasau kita butuh 3 meter panjangnya karena itu lebarnya 2 meter 50, teman. Untuk gudang kita 2 meter 50. Jadi kita butuh kasau panjang 3 meter. Jadi langsung kita rancang dari sini, teman-teman. Dan untuk reng juga kita cari di sini. Reng 2 meter 50, teman-teman. Di rengnya. Reng. Mana reng? Reng itu mana? Kasau dia. Kasau nggak? Ini kasau, teman-teman. Kita bikin kasau. Kelebihan yang ini. Ada. Nah, kita bikin kasau juga. Mana dia nih? Itu tengah itu. Tengah itu.
Nah ini kita manfaatkan untuk reng teman-teman, jadikan reng meter ya. Bentar. Tuh. Jadi panjangnya 2,5 meter untuk reng teman-teman. Jadi untuk reng kita butuh 10 potong 2,50 meter. Terus Coba lagi apa ringnya? yang lagi. Bentar ya. Nih. Tiang ini ada 1. Oke teman-teman, jadi kita potong juga yang ini untuk reng juga. Jadi kita akan buat bahan untuk gudang ini teman-teman. Untuk gudangnya kita buat dulu. Dua meter setengah 50. Untuk reng 2,50 meter. Kasau 3 meter. Jadi teman, sampai sana ini nggak dipotong lagi karena ukurannya udah ada. 3 meter. Ya. Jadi kita masih ada kerjaan ini teman-teman. Kerjaan kita sebenarnya mau nyusun ini. Tuh. Tapi kita mau cari dulu bahan-bahan untuk kasau, reng dan juga bahan-bahan yang lain. Jadi di sini ada kasau tadi, teman-teman. Nih, kasaunya ada 4 batang. Kita ambil kasau yang ini. Pondok hujan. Mantap. Ada apa sih? 3 meter.
kayunya. Nah, jadi untuk ukuran kita cukup gunakan ini ya, nggak repot ngukur lagi teman. Oh, ini pecah jadi kita buang dikit. Ini tanggung kita bawa ini tanggung ini. Masih kurang kayaknya teman-teman, kita cari lagi. Jadi untuk gerasi ini kita gunakan bahan bekas saja teman-teman. Tapi kalau untuk dinding kita udah pesan papan, udah ada papannya teman-teman. Untuk tiang kita manfaatkan kayu-kayu ini aja. Aduh. Oke teman, nih dapat lagi. Jadi kalau untuk kerasau mungkin kita paling banyak butuh 10.
Dan untuk reng kita juga butuh 10, panjang 2,5 teman, jadi posisinya nyambung atau bisa dibikin 2 karena panjangnya 5 meter. Oke teman, kita ambil tiangnya. Tiangnya, aduh, berat guys. Dah, gak cukup ya. Itu ideal teman untuk kita. Udah 3 Din. 3 1 cukup lah. Tiang udah. Sudah 3 lebih. 3 aja deh. Yang itu enggak jadi. Ya. Aduh. Film itu ya. Corona lagi. Ada ya. Nyala lagi. Ya. Ya. Enggak apa aku nyala ya. Oke teman-teman, jadi itu saja kegiatan saya yang pertama di sini. Nanti kita akan pulang bawa kayu-kayu itu sampai ke rumah teman-teman. Jadi itu saja kegiatan saya di video ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video terbaru dari saya. Bye bye. Udah lama.